Pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara membuktikan bentuk umum dari persamaan elips. Nah, sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu elips. Nah, di mana elips itu didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap. Sehingga dari definisi itu akan dapat diturunkan sebuah bentuk umum persamaan elips, di mana bentuknya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang masalahnya, kenapa sih rumusnya bisa begini? Nah, untuk mengetahuinya, silahkan simak video ini hingga habis. Nah, untuk membuktikan bentuk umum persamaan elips, kita akan mulai dulu bagaimana cara menggambar elips. Nah, sesuai definisinya, di sini ada dua titik tertentu. Nah, nantinya dua titik tertentu itu akan disebut sebagai fokus-fokus dari elips. Dan kemudian tempat kedudukan titik yang lain, kita akan ambil sebuah titik, misalnya titik P. Hal pertama yang harus dipahami itu adalah letak fokusnya, di mana letak fokusnya itu akan memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Nah, misalnya di sini kita berikan koordinat fokusnya itu berada di titik C, 0, maka di sini yang di sebelah kiri maka akan memiliki jarak yang sama atau koordinatnya di minus C, 0. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan dengan garis dari fokus-fokusnya ke titik P, maka di sini akan didapatkan sebuah garis yang mana garis ini akan memiliki panjang yang tetap untuk setiap nilai P dimanapun. Nah, sehingga kalau kita geser P, maka di sini kita akan ambil misalnya panjangnya 10, dia akan jumlahnya tetap hasilnya 10, seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat elips kita akan memutar P-nya sehingga nanti akan terbentuk bangun elips. Jika kita putar, maka akan didapatkan bentuk seperti itu elipsnya. Nah, dia akan meninggalkan berkas-berkas titik, yang mana berkas-berkas titik ini nantinya akan membentuk sebuah bangun elipsnya. Nah, seperti itu. Kan nanti akan didapatkan sebuah bentuk elips dengan garis yang biru ini. Nah, itu dia cara untuk membuat bangun elips. Intinya kita memerlukan dua buah titik fokus dan sebuah titik yang akan berputar sehingga nanti ada garis yang bernilai tetap panjangnya. Nah, kemudian sekarang kita akan memulai untuk membuktikan bentuk umum yang kita ketahui. Untuk yang pertama, kalau misalnya di sini kita berikan puncak-puncak elipsnya itu berada di koordinat sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan. Nah, misalnya di sini adalah koordinatnya A, maka di sebelah kiri adalah minus A, di bawahnya minus B, dan di atasnya adalah B. Maka dari itu, kalau misalnya nanti titik P-nya itu kita geser, maka nanti panjangnya akan sama dengan 2A nih. Garis dari F2 ke P dan dari P ke F1. Kita geser misalnya ini. Nah, di sini dia akan mendapatkan sebuah garis yang berimpit, di mana panjangnya adalah dari F1 ini ke A. Maka didapatkan sebuah kenyataan bahwa kalau kita tambahkan dari F1 C, kita tambahkan dengan F1P maksudnya ya, kemudian F2P, maka ini sama panjangnya adalah 2A atau panjang subu mayor dari elipsnya. Itu kenyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita buat sebuah garis P ini, dia akan tepat di puncak elips, akan didapatkan sebuah segitiga sama kaki dengan F2P dan F1P adalah kaki-kakinya. Dan sehingga karena panjangnya F1P dan F2P adalah 2A, karena dia segitiga sama kaki, maka ini F2P panjangnya A dan F1P juga panjangnya A. Nah, di sini dari segitiga siku-siku antara titik asal, titik P, dan titik F1 akan dapat diturunkan sebuah rumus Pitagoras, di mana rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan
B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat. Atau C kuadratnya itu adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya P-nya itu kita ambil sebuah titik sembarang, misalnya di sini kita berikan koordinatnya adalah X, Y, maka di sini dengan konsep jarak dua titik, F1P dan F2P bisa kita hitung. Nah, misalnya kita akan ambil di sini F2P-nya. Atau kita langsung buat di sini ya. F1P-nya, F1P. Maka di sini kita gunakan rumus jarak antar dua titik, yaitu akar dari X2 min X1. Di sini kita ambil, di sini adalah X2, X1-nya, X2Y2, dan F1, F2 adalah X1, Y1-nya. Maka dari itu di sini ambil nih, X2-nya adalah X dikurangi dengan C. Kita kuadratkan. Kemudian ditambahkan dengan Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah Y. Kemudian Y1-nya adalah 0. Kuadratkan. Ditambahkan dengan sekarang F2. F2P sama ya. X dikurangi min C, jadinya X plus C. Kuadrat ditambahkan Y2. Y2-nya Y, Y1-nya adalah 0. Maka Y min 0 kita kuadratkan sama dengan 2A. Nah, kemudian di sini kita akan jabarkan satu persatu dengan cara memindahkan salah satu bentuk akarnya ke sebelah kiri. Akan dapat di sini akar X min C kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat sama dengan 2A dikurangi akar. Ini ya, X plus C kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, kemudian untuk menghilangkan akarnya seperti biasa, kita akan kuadratkan kedua ruasnya. Di sebelah kiri, akarnya akan hilang. Kemudian, X min C kuadrat langsung kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2XC ditambahkan C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan di sini kita jabarkan juga. 2A kuadrat adalah 4A kuadrat dikurangi 2 kali 2A, 4A kali ini ya, akar X plus C kuadrat ditambahkan Y kuadrat ditambahkan ini kita kuadratkan. Atau akarnya hilang ya. X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan jabarkan nih. X kuadrat min 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi 4A akar X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah ini juga kita jabarkan. Dapat nih X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat ditambahkan Y kuadrat. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang bisa kita hilangkan. Yang pertama adalah X kuadrat dan X kuadrat ini bisa hilang. Kemudian C kuadrat plus Y kuadrat, di sini C kuadrat plus Y kuadrat juga hilang. Kemudian di sini bentuk min 2XC dan 2XC bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita dapat nih, min 2 dapat adalah min 4 XC. Kemudian di sini 4A-nya juga kita pindahkan, min 4A kuadrat sama dengan minus 4A akar X plus C kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Maka di sini semua persamaan kita bagi dengan minus 4 ya, biar gampang nih. Maka dapat nih XC ditambahkan dengan A kuadrat sama dengan A akar X plus C kuadrat Y kuadrat.
Kemudian dengan hal yang sama, untuk menghilangkan akar di sebelah kanannya, kita akan kuadratkan kedua ruasnya. Maka akan dapat nih, X kuadrat C kuadrat ditambahkan 2XC A kuadrat ditambahkan dengan A pangkat 4 sama dengan ini A kuadrat. Kita kalikan dengan di dalamnya langsung kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambahkan dengan 2XC ditambahkan C kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Kemudian kita kalikan masuk di sini. X kuadrat C kuadrat ditambahkan 2XC A kuadrat ditambahkan A pangkat 4 sama dengan kalikan masuk A kuadrat X kuadrat ditambahkan 2XC A kuadrat ditambahkan A kuadrat C kuadrat ditambahkan A kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini juga ada bentuk yang bisa kita hilangkan, yaitu 2XC A kuadrat. Ini bentuknya bisa saling menghilangkan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Nah, sekarang kita hanya perlu memasangkan, atau nanti setelah dipasangkan akan difaktorkan, sehingga nantinya apa yang ingin kita buktikan akan terbukti. Yang pertama, kita akan kumpulkan ini, X kuadrat C kuadrat dengan A kuadrat X kuadrat. Maka akan dapat nih, di sini X kuadrat C kuadrat, ini pindah jadinya min A kuadrat X kuadrat. Kemudian A pangkat 4 kita akan pasangkan dengan A kuadrat C kuadrat. Maka dapat nih, A pangkat 4 dikurangi A kuadrat C kuadrat dikurangi, ini kita bawa ke kanan, A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita akan gunakan fakta yang pertama. Dengan rumus Pythagoras, C itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka di sini kalau kita faktorkan X kuadratnya, itu adalah sisanya C kuadrat min A kuadrat ditambahkan, di sini kita jabarkan A-nya. A kuadratnya kita jabarkan di sini. Sisanya adalah A kuadrat dikurangi C kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini C kuadrat min A kuadrat, di sini bisa kita jabarkan juga nih. Misalnya, tadi kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang kita mau nih, C kuadrat min A kuadrat. Maka tinggal kita pindahkan saja. Min B kuadrat akan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Yang pertama. Ini ya, maka dapat nih X kuadrat, minnya kita bawa ke depan, C kuadrat min A kuadrat, kita langsung ganti dengan B kuadrat. Ditambahkan dengan A kuadrat min C kuadrat. A kuadrat min C kuadrat, ini akan sama dengan B kuadrat. Nih, maka tinggal kita ganti. Ditambah A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan negatif ya, biar di sini dia A-nya menjadi positif nih, atau X-nya. Maka kalau kita kalikan negatif, X kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Dan yang terakhir, kita bagi persamaannya dengan A kuadrat B kuadrat. Maka di sini B kuadratnya akan hilang, sisanya X kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Dikurangi, ini A kuadrat B kuadrat 1. Ditambahkan, yang di sini Y-nya adalah A-nya hilang. Maka sisanya Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Maka dari itu, dengan memindahkan satunya ke sebelah kanan akan dapat nih X kuadrat per A kuadrat ditambahkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Inilah rumus yang ingin kita buktikan. Nah, di sini intinya kita harus lebih hati-hati dalam memasangkan, mengkuadratkan nanti agar
apa yang ingin kita buktikan? Yaitu yang pertama ini ya, bentuknya akan kita temukan dengan memanfaatkan beberapa konsep dari bentuk Pythagoras dan jarak antar dua titik sesuai dengan definisi yang diberikan oleh si elips itu sendiri. Nah, untuk itu silakan disimak dan dipahami. Akhir kata ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.